Baik. Selamat pagi Pak Hansen, teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Pada kesempatan hari ini kami yang beranggotakan Kak Intan dan Austin akan mempresentasikan mengenai case report dari putusan nomor 81 pidana khusus Tipikor tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama untuk faktanya sendiri, untuk dalam kasus ini terdakwa adalah PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau selanjutnya kita sebut dengan PT NKE, dan untuk terdakwa ini diwakilkan oleh Joko Eko Suprastowo itu di PT NKE-nya, dan untuk tindak pidananya itu adalah korupsi dalam 8 proyek pembangunan. Jadi bahwa sebelum terdakwa PT NKE ini berdiri, perusahaan tersebut namanya itu PT Duta Graha Indah. Dan sebelumnya, Dudung Purwadi itu menjadi direktur utama dari terdakwa yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Duta Graha Indah nomor sekian tahun sekian, yang mempunyai tugas perusahaan dan menjalankan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Dudung Purwadi ini dibantu oleh beberapa direksi seperti Yohanes Adi Widodo dan Laurentius Teguh Kasatotan. Sekitar awal tahun 2009 bertempat di kantor Anugerah Group. Untuk kepentingan terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan atas undangan Muhammad Nasaruddin yang dihadiri juga oleh beberapa perwakilan dari BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan India Karya. Nah, dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nasaruddin menyampaikan bahwa Anugerah Group ini sedang berupaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR, guna dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir. Jadi untuk itu meminta BUMN dan terdakwa nantinya kalau misalkan saling membantu dalam proses lelang. Jadi kalau misalkan salah satu perusahaan telah diarahkan untuk jadi pemenang lelang, maka perusahaan lainnya itu harus bersedia menjadi pendamping lelangnya dan demikian sebaliknya. Nah, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi sama Muhammad L. Idris dan dengan Muhammad Nasaruddin di akhir tahun 2008, di mana saat itu Dudung Purwadi meminta bantuan Muhammad Nasaruddin yang merupakan orang DPR agar terdakwa ini dapat diberikan pekerjaan proyek pemerintah tahun anggaran 2009. Dan untuk itu Dudung Purwadi ini bersedia memberikan sejumlah fee kepada Muhammad Nasaruddin. Nah, pada awal 2009, pihak Anugerah Group, yaitu Mindoro Salina dan Clara Maurin melakukan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana, yaitu Made Meragawa dan I Dewa Putu Suryana di Hotel Century Jakarta untuk membahas rencana proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan pada Universitas Udayana. Eh, Pada pertemuan berikutnya dilakukan di kantor Anugerah Group dengan kesepakatan bahwa nanti pekerjaan pembangunan rumah sakit ini akan dikerjakan oleh terdakwa yaitu PT NKE. Dan menindaklanjuti kesepakatan itu, Muhammad L. Idris menemui Mindo di kantor Anugerah Group. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Rosalina menyampaikan bahwa pihak Anugerah Group yang akan mengatur proses lelangnya. Tapi terdakwa harus menyerahkan fee sebesar 15% dari nilai real cost kontraknya. Lalu Muhammad L. Idris melaporkan permintaan fee itu kepada Dudung Purwadi dan Dudung Purwadi pun menyetujuinya. Lalu pada tanggal 29 Mei 2009, panitia lelang melakukan pengumuman lelang dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah 55 miliar rupiah. Nah, pada lelang tersebut, Made Meragawa selaku PPK dan panitia lelang menggunakan harga perkiraan sendiri atau owner estimate yang dibuat oleh konsultan perencana PT Arsitek Tim 4. Itu kenalan dari Muhammad L. Idris. Lalu rincian HPS itu diberikan kepada terdakwa biar bisa digunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya mendekati pagu anggaran. Lalu proses lelang kemudian diikuti oleh terdakwa PT Prambanan Wipaka, PT Adikarya Nindya Karya, serta PT PP. Sebagaimana telah disepakati sebelumnya, jadi diatur biar terdakwa ini ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan mengajukan penawaran paling rendah. Lalu pada tanggal 17 September 2009, bertempat di kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meragawa menandatangani surat perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana senilai 46,7 miliar, bahwa sebagai imbalan atas bantuan Muhammad Nasaruddin atas proyek-proyek di atas, terdakwa pun memberikan fee kepada Muhammad Nasaruddin. Untuk prosedural posture ini, jadi bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dudung Purwadi, Muhammad L. Idris, Muhammad Nasaruddin, dan Made Meregawa dalam hal ikut mengatur proses lelang proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010, serta beberapa proyek pembangunan lainnya guna memenangkan terdakwa dalam lelang
Itu sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007. Bahwa di samping itu juga di persidangan juga telah terbukti bahwa terdakwa mengetahui dirinya telah ikut mengatur proses lelang proyek Mahkamah Agung Republik Indonesia pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010, serta beberapa proyek pembangunan lainnya guna memenangkan dirinya dalam lelang. Dan atas dasar itu, kemudian terdakwa memberikan sejumlah fee kepada Muhammad Nasaruddin sebagaimana keterangan saksi dari Dudung Purwadi, Laurentius Teguh Kasantotan, Wisnu Handono, Muhammad Elidris, Yohanes Edi Widodo, Sohanjono, Yulianis, dan keterangan terdakwa. Jadi berdasarkan surat dakwaan nomor 98 TUT 0104-24-10-2018, terdakwa PT NKE diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam 8 proyek pembangunan, yaitu proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dengan besar korupsi terdakwanya itu 24,7 miliar, lalu proyek pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang itu besar korupsinya 42,7 miliar, proyek pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya itu besar korupsi 44,5 miliar, proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat itu besar korupsinya 23,9 miliar, lalu ada proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh di Kabupaten Darmasraya itu besar korupsinya 20,5 miliar, lalu ada proyek pembangunan gedung kardiak di Rumah Sakit Adam Malik Medan besar korupsinya 4 miliar, proyek pembangunan pavilion di Rumah Sakit Adam Malik Medan itu besar korupsinya 2,1 miliar. Lalu ada terakhir ada proyek pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Erlangga di Surabaya, itu besar korupsinya itu 77,4 miliar. Jadi untuk argumennya sendiri, jaksa penuntut umum memohon kepada majelis supaya memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa PT NKE ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu memohon juga untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dan jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar denda yang dimaksud, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jangka waktu 1 bulan dimaksud dapat diperpanjang selama 1 bulan hanya dengan alasan yang kuat. Lalu menjatuhkan juga pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 188,7 miliar rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kalau misalkan dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan terakhir, menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek selama 2 tahun, yang selanjutnya dalam relik jaksa penuntut umum menjadi mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah selama 1 tahun. Dan dari itu, penasihat hukum terdakwa menanggapinya seperti berikut, bahwa terkait dengan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah 188,7 miliar, itu merupakan tuntutan yang sangat berat untuk terdakwa karena jumlah tersebut sangat fantastis di saat kondisi terdakwa yang saat ini nggak banyak dapat pekerjaan lebih dari 7 tahun lamanya. Terlebih lagi, tuntutan tersebut juga dipandang tidak sepenuhnya didukung oleh bukti-bukti yang cukup, yang sah, meyakinkan, serta alasan yang benar sebagaimana telah diuraikan dalam analisa fakta. Lalu tanggapan penasihat hukum lainnya itu terkait dengan tuntutan pidana denda sejumlah 1 miliar. Itu dirasa merupakan tuntutan maksimal, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, yang tentu saja tuntutan tersebut sangat berat bagi terdakwa. Karena semenjak Muhammad L. Idris ini selaku mantan wakil direktur marketing PT NKE dan Dudung Purwadi ini selaku mantan direktur utamanya itu ditetapkan sebagai tersangka, pada akhirnya turut menjerat terdakwa PT NKE, kondisi keuangan PT NKE itu jadi sangat terpuruk. Terus hal ini menyebabkan terdakwa PT NKE harus menghadapi pilihan untuk melakukan PHK terhadap hampir setengah dari keseluruhan karyawan yang bekerja pada PT NKE.
Dan dalam rangka melakukan PHK tersebut, PT NKE telah menghabiskan uang lebih dari 30 miliar rupiah. Selain itu, PT NKI juga masih diharuskan untuk membayar uang pengganti dalam PKT ini, jadi dirasa cukup berat. Tuntutan denda maksimal ini juga tidak selaras dengan adanya hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dinyatakan dalam surat tuntutan halaman 259, yaitu terdakwa telah memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana ini. Terdakwa juga berjanji dan malah telah mengupayakan tata kelola perusahaan yang bebas korupsi dan terdakwa juga belum pernah dihukum. Artinya dengan adanya hal-hal yang meringankan Akwo, tuntutan pidana sejogjanya tidak untuk nilai maksimal atau setidak-tidaknya ada diberi keringanan. Dan terakhir, dengan adanya tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun, menurut penasihat hukum sangatlah berlebihan dan tidak beralasan dengan argumentasi hukum bahwa PT NKE itu adalah perusahaan konstruksi yang penghasilan penghidupannya itu sangat tergantung pada proyek-proyek yang menjadi core bisnisnya berupa proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya tuntutan pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun telah dapat dipastikan akan menjadi corporate death penalty atau sama saja dengan penjatuhan pidana mati. Sementara itu, pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah akan mengancam keberlangsungan bisnis PT NKE yang dapat menjadi kebangkrutan dan atau kematian perdata yang saat ini sudah tidak dikenal lagi dalam konstitusi negara atau setidak-tidaknya pencabutan hak semacam itu telah menyalahi tujuan pemidanaan. Mengingat korporasi adalah bisnis kepercayaan, maka janganlah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seperti tuntutan pada PT NKE ini. Pemberian saksi berupa pengumuman keputusan hakim yang bersifat terbuka saja itu juga sudah merupakan sanksi yang sangat ditakuti dan telah cukup buruk bagi korporasi karena hal itu dapat berakibat pada kebangkrutan. Dan sejak Muhammad L. Idris selaku mantan Wakil Direktur Marketing dan Dudung Purwadi selaku mantan Direktur Utama PT NKE ditetapkan sebagai tersangka sampai pada akhirnya turut menjerat PT NKE sebagai terdakwa, itu menyebabkan terdakwa PT NKE mengalami kesulitan dalam mencari proyek, baik proyek pemerintah maupun swasta. Terdakwa PT NKE juga sudah berupaya untuk memperbaiki citra dan nama baiknya dengan mengubah nama dari PT DGI, yaitu apa tadi? Duta Geraha Indah menjadi PT NKE dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan baik dari stakeholder, investor, vendor, atau mitra usaha serta publik. Lalu selanjutnya untuk analisis ini akan dilanjutkan oleh Kak Intan. Baiklah, untuk analisis, menurut analisis yuridis, dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pada pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1. Yang dimana KUHP itu ada unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada setiap orang. Pengertian setiap orang adalah seorang perorangan termasuk korporasi. Nah, di sini, di persidangan ini, terdakwa PT Nusa Konstruksi Engineering yang diwakili dengan Joko Eko Suprasto selaku Direktur Utama, Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Engineering, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan. Maka dari pertimbangan di atas, unsur setiap orang di sini terpenuhi pada identitas terdakwa. Next. Next, Austin. Untuk selanjutnya itu ada secara melawan hukum. Di sini menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas dan nyata bahwa terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Perpres nomor 80 tahun 2003 dengan beberapa perubahannya dan terakhir dengan Perpres nomor 95 tahun 2007 beserta petunjuk teknisnya. Lalu selanjutnya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan uraian pertimbangan, maka jelas bahwa PT NKE Muhammad Nazarudin Rizal Abdullah, anggota KPWA dan panitia pengadaan proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang telah bertambah kekayaan dengan jumlah tertentu. Selanjutnya ada yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Berdasarkan keterangan para saksi serta bukti di persidangan, terdapat beberapa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena selisih harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau dapat berupa pembelian atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran atau pengeluaran pribadi atau pihak lainnya yang tidak sesuai untuk peruntukan. Next, ada unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan uraian perbuatan atau peran masing-masing pelaku, yang menunjukkan adanya perbuatan yang sama antar mereka, hingga terjadi tindak pidana yang dimaksud dan menunjukkan jelas dan tegas adanya kerjasama yang erat antara pelaku yang dilakukan atas suatu kesadaran untuk mewujudkan perbuatan atau pemeran. Sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya itu ada unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, maka rangkaian perbuatan terdakwa melalui perbuatan para pengurusnya maupun para pelaku lainnya di atas dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Sehingga majelis berpendapat bahwa unsur pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa. Nah, untuk holding dan disposition, itu yang pertama adalah menyatakan terdakwa PT Nusa Konstruksi Engineering telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Yang kedua, itu ada menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Lalu menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 85 miliar 490 juta 234.737 rupiah. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Lalu menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek di pemerintahan selama 6 bulan. Selanjutnya, nah, lisan yang kita bisa ambil dari sini itu adalah yang pertama, sektor konstruksi merupakan sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat banyak permainan yang terjadi di dalamnya untuk menguntungkan salah satu ataupun beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pada pasal 20 ayat 2 UU Tipikor menegaskan bahwa Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini telah membebankan pertanggungjawaban pihak kepada korporasi dengan menganut ajaran atau prinsip-prinsip identifikasi dan ajaran agregasi. Oleh karena itu, setiap pengurus organisasi yang melakukan tindak pidana korupsi turut terjerat untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, sehingga setiap tindak korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi juga akan berdampak pada keseluruhan bagian korporasi. Yang ketiga, itu ada pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada korporasi yang tersandung kasus Tipikor akan berdampak buruk pada citra korporasi karena memunculkan perspektif buruk pada masyarakat dan klien. Pidana tambahan seperti mencabut hak korporasi untuk mengikuti tender selama beberapa waktu pasti akan membinasakan korporasi cepat atau lambatnya. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.